Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan Hiwar, kembali lagi bersama saya Ahmad Nur Hadi pada podcast Seru Serial Mahasiswa Baru. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ke part 3, yaitu part tentang rumah pembinaan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk nonton part pertama dan part kedua. Nonton di sini ya kawan-kawan. Oke, masih tetap dengan narasumber kita yang sama, yaitu adalah Ustadz Glenn Sofyan. Bersama Ustadz Glenn Sofyan. Oke Ustadz, sekarang kita sudah sampai di part ketiga Ustadz. Part ketiga adalah part tentang membahas tentang rumah kepembinaan Ustadz. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin Ustadz, di Mesir ini banyak ditemukan komunitas belajar untuk mahasiswa Indonesia. Nah, salah satunya itu dari komunitas-komunitas tadi adalah rumah kepembinaan Ustadz. Ya. Nah, untuk rumah kepembinaan itu apa sih Ustadz sebenarnya? Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Oke. Setahu saya rumah kepembinaan di Mesir itu cukup banyak ya, dan punya fokusnya masing-masing. Hmm. Punya fokusnya masing-masing. Pertama, ada rumah binaan yang fokus di Al-Qur'an gitu kan. Oke. Kita tahu ada contohnya Maquro, Hmm. ada RTM, Oke. ada Darkov yang terbaru itu, dan lain-lain. Ada rumah binaan yang fokus kepada pembelajaran-pembelajaran yang ada di kampus. Jadi pengulangan di sana. Tempat bimbel gitulah istilahnya. TMCC, ada ya kurang lebih seperti itu, ada melati dan sebagainya. Kemudian ada rumah binaan yang punya kurikulum tersendiri nih. Belajar hal-hal yang pelajaran-pelajaran yang memang tidak ada di kampus, tapi punya kurikulum, jadi dia teratur gitu. Oke. Itu rumah syariah, rumah Iya, rumah rumah Yahuda ibadah. ya, rumah Ibadah. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu Ada kawakib yang fokus bahasa gitu kan, walaupun nanti ada fokus-fokus lainnya. berarti rumah kepembinaan ini adalah kayak forum-forum gitu, Ustaz, kayak rumah-rumah. Ya, Dan setiap rumah itu mempunyai apa namanya, fokusnya masing-masing. fokusnya masing-masing. Oke. Nah, menurut Ustadz, seberapa penting bagi mahasiswa, khususnya nih Ustadz, bagi mahasiswa baru untuk masuk ke rumah pembinaan, Ustadz? Oke. Sebenarnya kalau ditanya seperti itu, Anda pengen bercerita lebih luas lagi teman-teman, Oke. dalam konteks mahasiswa. Ya mungkin kita agak serius sedikit ya. Oke. Begini, tadi tadi kan, apa namanya, objeknya adalah mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Anda letakkan dulu di sini mahasiswa barunya dan Anda pengen cerita lebih kompleks Oke. dalam konteks mahasiswa. Mahasiswa berarti mahasiswa yang ada di Mesir. Ya, mahasiswa yang ada di Mesir. Kita semua tahu teman-teman, kalau beberapa tahun ke belakang, mahasiswa itu sering diterpa dengan isu-isu yang, kurang enak didengar gitu kan. Apa namanya, degradasi moral lah, kemudian, kurangnya minat belajar, mahasiswanya main-main dan sebagainya, gitu. Nah, pengen coba mengulas ini, membedah ini dari sudut pandang sosiologi sebenarnya, Oke. sosiologi. Nah, kalau kita berbicara tentang mahasiswa, kita sedang berbicara tentang satu entitas yang utuh di Mesir, diaspora, mahasiswa diaspora gitu, yang ada di Mesir. Nah, di dalam mahasiswa itu sendiri, kita punya yang namanya struktur sosial, gitu kan, struktur sosial. Nah, apa sih struktur sosial itu? Struktur sosial itu, kalau bisa kita sampaikan secara sederhana adalah, komponen-komponen atau kelompok-kelompok yang terdiri dari beberapa, eee, apa namanya, beberapa kelompok masyarakat gitulah istilahnya. Kalau kita lihat mahasiswa ya, kita punya apa nih di mahasiswa? Kita punya PPMI misalnya, Oke. kita punya PPMI, organisasi gitu kan. Ada organisasi induk, ada organisasi kedaerahan. Kemudian apalagi yang di dalam struktur sosial kita? Ada rumah binaan, ada rumah binaan. Baru ada komunitas-komunitas. Kemudian ada, apa namanya, KBRI misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu dalam kategori apa? Struktur sosial. Nah, teman-teman harus paham kalau struktur sosial itu turunannya adalah interaksi sosial. Interaksi sosial. Jadi dari kumpulan-kumpulan tadi, forum-forum tadi yang dalam kategori struktural, itu kita akan menghasilkan sebuah interaksi.
Misalnya pola komunikasi atau pola interaksi antara PPMI misalnya ke Masisir, itu akan ada tuh suatu pola tertentu tuh. Kemudian ada nih anak yang berada dalam rumah binaan Oke. sama anak yang tidak, teman-teman yang di luar rumah binaan. Binaan. Itu ada tuh nanti garis interaksinya gitu. Coraknya akan berbeda gitu. Coraknya akan berbeda. Nah, eh interaksi-interaksi tadi yang banyak tadi, bayangin kita punya banyak golongan di Mesir itu kan. Iya. Akan tercipta suatu interaksi. Nah, interaksi-interaksi itu akan membentuk suatu fenomena, namanya fenomena sosial. Makanya tadi itu kalau kita dengar isu-isu, mau itu isu baik, mau itu isu buruk, itu bisa disebut dengan fenomena sosial yang terbentuk dari struktur pesisir. Iya. Nah, jadi turunannya seperti itu. Struktur tadi akan menghasilkan interaksi tadi akan Fenomena. membentuk fenomena. Maka yang kita dengar sekarang itu adalah fenomena-fenomena yang tercipta dari struktur sosial kita. Nah, pertanyaannya ada 2. Pertama, kalau fenomenanya baik, Oke. maka kita harus apa? Kedua, kalau fenomenanya buruk, kita harus apa? Kalau fenomenanya baik, maka kita harus pertahankan, kembangkan, dan sebagainya. Kalau buruk, seperti apa? Nah, kita sering tadi openingnya adalah mendengar yang buruk-buruk nih tentang Masisir gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa? Kira-kira kalau antum apa? Kalau buruk berarti biasanya sih dibetulkan, Sat. Cuman upaya membetulkannya itu Nah, baik, upaya membenarkan, Iya. membetulkan gitu kan. Nah, ketika ada suatu fenomena sosial, kemudian ada respon terhadap fenomena itu, maka respon tersebut itu disebut dengan gerakan sosial. Iya. Gerakan sosial. Nah, gerakan sosial ini itu bisa dari yang ada di dalam struktur tadi. PPMI atau masyarakat umum, Masisir, atau rumah binaan dan sebagainya. Jadi kalau kita ngelihat suatu fenomena itu buruk, maka ya kita sebagai mahasiswa yang aktif gitu kan, kita harus berupaya bagaimana fenomena tadi itu bertransformasi menjadi fenomena yang baik. Oke. Jadi akhirnya kita kaji dulu nih, yang mana salahnya? Gimana letak salahnya? Oh, ternyata dari struktural tadi ada yang kurang cocok lah. Ada yang memberikan interaksi yang buruk lah. Maka di sana tuh yang harus dibenarkan gitu. Nah, maka gerakan sosial tadi itu diinisiasi dari atau didasari oleh keresahan-keresahan yang kita punya. Kalau kita resah terhadap fenomena yang terjadi sekarang, maka yang harus kita lakukan adalah kita bergerak. Dan tadi Anda menyebutkan selalu sosial. Karena penggerakan individu tidak akan berpengaruh. Semuanya harus kolektif, harus sosial. harus jamaah, Iya, harus bersama. harus jamaah. Nah, balik lagi. Kira-kira apa yang harus dibenarkan gitu? Apa yang harus dibenarkan? Kita lihat dulu teman-teman. Dari struktural tadi itu kira-kira yang bisa menyumbang interaksi yang baik itu yang mana? Yang buruk yang mana? Ya. Nah, dari situ kita tinggal mengembangkan atau mengurangi, itu kan? Nah, kalau kita lihat ternyata rumah binaan itu punya peran strategis untuk menularkan atau menyebarkan peran-peran baik di Masisir. Gitu ya? Iya. Nah, maka kita harus dukung. Kita harus dukung agar peran atau dampak yang diberikan oleh rumah binaan tadi itu semakin besar dampaknya. Gitu. Nah, maka kalau ditanya seberapa penting sih maba untuk masuk ke rumah binaan? Jawabannya sangat penting. Iya. Sangat penting. Iya. Karena di dalam struktur sosial tadi yang berpotensi mengantarkan kita atau menjaga kita untuk mengantarkan kita kepada hal-hal baik, menjaga kita dari hal-hal yang buruk adalah Rumah pembinaan. rumah binaan. Oke, jadi sangat penting ya, Sat, ya, Sangat penting. untuk menghilangkan tadi. Ya, bagian dari upaya kita Ya, kita. untuk memitigasi masalah-masalah yang ada. Oke. Tuh. Nah, setelah tadi kita sudah tahu seberapa penting rumah pembinaan. Nah, menurut Ustadz, apakah ketika kita sudah masuk rumah binaan itu akan mengganggu, Ustadz? Mengganggu nanti kuliahnya bagi seorang yang sudah masuk di rumah binaan, Ustadz? Oke. Untuk informasi sekarang tuh kuliah itu udah di absen gitu ya, udah di absen. Jadi ada apa namanya, ada batas minimal hadir gitu lah ya. Iya. Jadi
teman-teman itu ya harus sering kuliah gitu. Hmm. Kalau pertanyaannya tadi apakah rumah binaan, mengganggu kuliah, perlu antum ketahui bahwasanya orang-orang yang berada di rumah binaan, mengurus asatid kita yang ada di rumah binaan, itu sama sekali bukan orang-orang yang abai terhadap kuliah. Mereka adalah panutan konsen kita dalam Kuliah. kuliah. Baik. Itu orang-orang yang guru masih sisir gitu kan. Jadi apa namanya, jadi suri tauladan gitu. Ya. Maka tidak masuk akal sekali Oke. ketika mereka-mereka itu malah membatasi adik-adiknya Oke. untuk berkuliah. Itu logikanya nggak masuk. Oke, maka turunannya adalah rumah binaan tidak pernah sekali-kali membatasi kita untuk berkuliah. Nah, itu poinnya di situ. Jadi kalau ada pemikiran orang yang, apa namanya, dengan masuk rumah binaan akan mengganggu kuliah, ini sangat, apa ya, bertolak belakang banget itu. Sangat tidak sesuai banget. Ini antum itu punya 24 jam sehari gitu ya. Oke. Dan tentunya rumah binaan itu akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan kegiatan Kuliah. kuliah. Hmm. Ah, jadi misalnya antum kuliah di jam berapa sih? Jam 8 sampai jam berapa lagi. Nah, setelah itu ada kegiatan rumah binaan. Jadi di mana letak mengganggunya? Yang pastinya di rumah kepembinaan itu juga udah diatur jam-jamnya, Ya, udah disesuaikan gitu. ya membuat jadwal itu kan perlu banyak pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah jadwal Tuh. kuliah gitu. Nah, jadi nggak mungkin. Hmm. Oke Ustadz, sekarang bagaimana tanggapan Ustadz? Kadang ada narasi-narasi dari luar. Narasinya gini Ustadz, jauh-jauh ke Mesir malah masuk ke rumah binaan. Atau ada narasi lagi Ustadz, masa jauh-jauh ke Mesir belajarnya sama orang Indo sih? Nah gitu Ustadz, gimana Ustadz? Ini perlu diluruskan ya, tapi aneh pengen sedikit melihat dari sisi historis gitu. Oke. Teman-teman, dulu ya, Mhm. dulu itu orang datang ke Al-Azhar, dia sudah selesai sama hal-hal basic. Bahasa Arab, ketika kita umumkan lah, ilmu-ilmu dasar dalam fakultas yang diambil, itu sudah dipelajarin. Nah, semakin berkembangnya zaman, orang-orang yang datang ke Al-Azhar, camama-camama kita itu makin beragam. Hmm. Datang ke Al-Azhar, kenapa gitu? Ya karena pengen ini foto di Masjid Al-Azhar itu. Ya banyak sekali alasan-alasannya gitu. Dan kalau kita lihat dari sisi keilmuan, ada hal yang cukup menyedihkan gitu bahwasanya cenderung mayor nggak bisa dibilang mayoritas juga. Cenderung banyak yang Belum siap. belum menguasai hal-hal dasar gitu. Sehingga kedatangannya ke Al-Azhar itu penuh dilema gitu. Nah, mahasiswa-mahasiswa seperti ini yang tidak punya basic, yang belum punya basic, ini ketika dia langsung ke Masai belajar ke doktor dan sebagainya, Iya. ini sama sekali layan Pak. Iya. Dia ngerti nggak bahasa Arab itu apa? Kemudian dasar-dasar apa namanya, ilmu itu dia udah paham apa belum? Gitu. Karena kalau tidak, maka itu akan menjadi bumerang ke diri sendiri gitu. Iya. Antum habis waktunya, nggak ngerti, waktunya habis, tenaganya habis, ya layan Pak gitu. Jadinya bermanfaat ya Ustadz. Maka dengan adanya rumah binaan ini, nah yang perlu apa namanya, yang perlu dicatat adalah kita ini sedang dipersiapkan. Hmm. Kita sedang dipersiapkan untuk mempunyai ilmu-ilmu dasar. Nah, dalam pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari di kampus dan di luar kampus juga gitu. Nanti di talaki-talaki dan sebagainya. Jadi, bukan berarti rumah binaan itu menjadi tempat satu-satunya kita belajar. Kita datang ke Mesir kemudian ke rumah binaan. Rumah binaan itu bukan tempat di mana antum belajar, seluruhnya gitu. Ya. Jadi bukan berarti antum selesai rumah binaan, antum sudah pintar, bukan. Bukan tujuan akhir ya. Bukan tujuan akhir, bukan satu-satunya tempat belajar gitu. Antum cuma dipersiapkan dan tadi nggak ada rumah binaan yang 24 jam belajar, enggak. Ada itu selesai. Kalau ada kita bubarin. Jadi, ya udah ketika udah belajar di rumah binaan, udah punya dasar-dasar yang diperlukan gitu, silakan datang ke Madiapa. Silakan belajar ke kampus. Nggak ada yang ngelarang. Itu tadi yang nanya gitu itu, antum belajarnya di mana? Tuh, jadi seperti itu. Jadi persiapan. Berarti justru rumah binaan nih membantu kita buat langkah pertama mungkin. Bantu kita, sangat-sangat membantu. Oke. Insyaallah. Nah, Ustadz, kalau rumah binaan itu sendiri Ustadz, peran rumah pembinaan di dalam membentuk habit Ustadz dan membangun fondasi keilmuan, apa sih Ustadz perannya? Oke, tadi kan
kita udah berbicara panjang tentang apa ya, dari sisi sosiologi gitu. Iya. Apa namanya, bapak sosiologi Islam tahu nggak siapa? Itu Ibnu Khaldun. ah, ya. Ibnu Khaldun. Itu ada satu ungkapannya yang mengatakan bahwasanya al-insanu ibnu bi'atihi. Manusia adalah produk lingkungannya. Manusia adalah produk lingkungannya. Nah, teman-teman, di lingkungan mana kita ada tumbuh, kita akan membentuk karakter yang dihasilkan dari lingkungan tersebut. Hmm. Nah, maka teman-teman, kita semua harus apa ya, selektif dalam memilih lingkungan di mana kita tinggal. Nah, pertanyaan tadi bagaimana peran rumah binaan dalam membentuk habit? Iya. Nah, kita itu belajar di Al-Azhar itu, kalau boleh saya sampaikan ya, itu cenderung satu arah belajarnya. Jadi dokter menyampaikan apa kita dengerin gitu. Walaupun tetap ada dokter-dokter yang membuka dialog kepada para, mahasiswanya gitu. Tapi secara umum kita belajar itu satu arah. Dan teman-teman dalam dalam, status mahasiswa belajar satu arah itu tidak cukup. Antum itu harus punya daya kritis. Bagaimana, mengkritis suatu hal, mencari tahu tentang suatu hal itu penting bagi mahasiswa. Itu basic lah bagi mahasiswa. Nah, di mana itu kita dapatkan? Nah, tentu banyak di luar Azhar, di Madiafa, di Katalaki, ada komunitas-komunitas belajar, ada organisasi, dan ada rumah binaan. Nah, balik lagi, kita mau ngambil tadi poinnya, kita mau kita mau jadi, produk dari lingkungan yang mana? Dari organisasi, maka yang ya kita punya daya kritis, tapi tentang hal apa dulu nih? Tentang mengurus event, Iya. organisasi, dan lain-lain. Ada forum-forum kajian, ya forum kajiannya pasti dalam tema tertentu dong, dan itu biasanya terbatas waktunya, karena selesai materinya apa udah selesai gitu. Ya udah, antum akan dibentuk dari lingkungan itu. Nah, rumah binaan itu Iya. punya kurikulum dan antum itu, yang Anda tahu ya akan dituntut untuk bertanya, menyampaikan pendapat, bahkan beberapa ada forum diskusinya sendiri Iya, iya. yang khusus gitu kan. Nah, itulah satu-satunya tempat, apa namanya, untuk membentuk habit kritis yang fokus ke dalam pembelajaran keilmuan gitu, fokus gitu. Nah, jadi kalau nanti, apa namanya, belajar, di rumah binaan, ya yang harus antum kejar itunya sebenarnya. Jangan jangan menjadikan itu kampus kedua, jangan cuma dengerin aja kan, dengerin, ustadznya jelasin apa, iya dengerin, fahimtum fahimna, selesai pulang. Iya. Itu sama aja, antum nggak akan dapat manfaat gitu. Tapi harus di apa namanya, ada daya kritis, mencari tahu apa, kalau nggak tahu ditanya, kalau tahu tapi bingung disampaikan, kalau punya pendapat lain juga disampaikan, bahkan ada forum diskusi, buat makalah dan sebagainya. Itu yang kita cari dari adanya lingkungan-lingkungan ini yang baik ini, gitu. Jadi sangat penting bagi Sangat sangat untuk membangun apa namanya, habit dan fondasi keilmuan. heeh. Bahkan ini ya, Anda tambahin sedikit, salah satu problem di kita itu adalah minimnya kaderisasi. Kaderisasi itu adalah, ya kaderisasi mungkin udah paham semua lah ya. Proses pengkaderan, generasi ke generasi itu selalu ada tokoh-tokoh yang kita ciptakan. Nah, asatid-asatid kita yang saat ini berada di pembina atau pengurus pembinaan, itu sedang mengupayakan terciptanya kader-kader penerus mereka. Adanya orang-orang yang berfokus kepada akademis, bisa mengajar lagi, punya daya kritis dan lain-lain. Jadi teman-teman, hadirnya antum di Masisir, di rumah binaan, itu jangan sekedar untuk mencari ilmu untuk diri antum sendiri, Iya. nggak boleh gitu. Jadi upayakan antum itu belajar ya untuk mengajar gitu, belajar untuk mengajar. Jadi ketika kita belajar untuk diri sendiri, itu bakalan berbeda ketika jika dibandingkan dengan kita yang belajar untuk mengajar orang lain gitu ya. Akan lebih dalam pemahamannya orang yang belajar untuk mengajar orang lain. Daya kritis dan sebagainya itu pasti lebih jauh, lebih dalam. Oke, Ustaz. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Ustaz, mungkin apa harapan Ustadz tentang rumah kepembinaan di Mesir ini, Ustaz? Ya, eee, kita sekarang di Mesir ada 15.000 data yang sering diungkapkan di mana-mana, 15.000. Tadi mana pun itu 15.000 15.000 mahasiswa. ya, terdiri dari mahasiswa dan, pekerja dan sebagainya lah. Katakanlah mahasiswanya 13 ribuan gitu. Nah, teman-teman, itu bisa disebut dengan bonus demografi. Di mana kita, surplus orang di Mesir ini gitu. Nah, dengan hadirnya rumah binaan, saya benar-benar berharap bahwasanya wadah-wadah pembelajaran ini, forum-forum ini, tempat-tempat baik ini, itu semakin berkembang tumbuh subur di Mesir. Sehingga tadi, balik lagi ke sosiologi, ini akan membentuk,
karakter-karakter orang-orang yang punya daya, daya daya apa namanya, daya daya pikir, daya saing yang baik gitu, di luar gitu. Bisa menyampaikan hal-hal baik, bisa menularkan hal-hal positif gitu. Dan jadi ketika semakin banyak orang-orang yang seperti itu, maka apa coba? Keadaan sosial kita akan baik juga. Mahasiswa itu akan baik. Karena tujuan kita datang ke Mesir adalah untuk ke Indonesia. Itu dakwah. Jadi bagaimana kita menghasilkan produk yang baik ke Indonesia, mahasiswa alumni yang baik ke Indonesia, kalau kita berasal dari lingkungan yang Baik. tidak baik gitu. Jadi makanya harus diupayakan agar usaha-usaha seperti rumah binaan ini tumbuh subur gitu, sehingga produk-produk, alumni-alumni dari rumah binaan itu akhirnya turun ke masyarakat, turun ke masyarakat, menyebarkan nilai-nilai tadi, sehingga yang 13.000 atau lebih nanti itu ketularan baiknya. Amin 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 amin. Alamin. Mungkin terima kasih kepada asatid-asatid yang udah berjuang, Oh, Masya Allah. panutan-panutan semua, gitu. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz, atas penjelasan yang sangat informatif ini Ustaz. Oke, kawan hiwar, dengan penjelasan tadi kita sudah mengetahui, mulai dari part 1, yang mana part 1 kita membahas tentang seputar ini pemilihan jurusan, dan pada part 2 kita membahas tentang ijroat, dan pada part 3 kita membahas tentang ini, rumah pembinaan. Kita bisa mengetahui bahwasanya pertama part 1 yaitu jurusan, bahwasanya pemilihan jurusan adalah bukanlah hal yang sepele. Karena pemilihan jurusan adalah yang menentukan kita, yang menentukan langkah kita selama kita di Mesir. Begitu pula dengan ijroat. Ijroat bukanlah sekedar administratif belaka, tapi ijroat itu juga yang membantu kita, justru membantu kita di dalam pembelajaran kita juga. Dan yang terakhir adalah rumah binaan. Rumah binaan adalah sebuah komunitas, yang mana dengan rumah binaan tadi bisa menimbulkan biah gitu ya, menumbuhkan lingkungan yang baik, menumbuhkan dampak-dampak baik. Karena itu, karena tadi dengan memilih jurusan yang tetap, karena dengan memilih jurusan yang tepat, memahami proses ijroat dan mendapatkan pembinaan yang baik adalah bekal penting agar studi kita di Azhar tidak hanya sukses secara akademik saja, tetapi membentuk kepribadian dan wawasan yang luas. Oke Ustadz, terima kasih banyak telah bersedia Ustadz dan berbagi pengalaman dan wawasannya. Semoga sukses selalu bagi Anda, dilancarkan segala urusannya, dan diberikan keberkahan di dalam setiap perjalanannya. Wah, terima kasih banget nih Ustadz. Pengalaman antum, sangat cerita-cerita antum tadi, mungkin kita sebagai mahasiswa baru bisa dapat mengambil pelajaran yang sangat banyak Ustadz. Dan untuk kawan hiwar, terima kasih telah menyimak episode pertama pada podcast seru. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi panduan bagi calon mahasiswa baru yang sedang mempersiapkan diri untuk memulai perjalanannya di Al-Azhar di Mesir. Jangan lupa untuk terus mengikuti serial podcast seru ini, karena di episode berikutnya kita akan membahas topik yang tidak kalah menariknya dan topik yang tidak kalah bermanfaatnya. Pokoknya untuk episode-episodenya pasti jauh lebih seru. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Ahmad Nur Hadi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.